selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Diana Sriopusunggu sebagai moderator, Melda Afrianti Saragi sebagai pemateri pertama, Hafiza Salsabila sebagai pemateri yang kedua, Astri Nurah Mawati sebagai pemateri yang ketiga, dan Juliani Syafikri sebagai pemateri yang keempat. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pengertian pembelajaran berdiferensiasi, saya serahkan kepada Melda Afrianti Saragi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan apa sebenarnya pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya apa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu pembelajaran, yang kedua berdiferensiasi. Nah, pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan seorang pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, di mana akan dapat penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, kalau untuk pembelajaran berarti ada proses untuk membantu peserta didik agar dapat mendengar. Kemudian kata berdiferensiasi. Diferensiasi itu termasuk ada perbedaan. Nah, apa pengertian dari berdiferensiasi? Untuk diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan bentuk sama jenis. Kemudian untuk berikutnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pengertian kedua kata tersebut, pembelajaran dan berdiferensiasi, kita mengambil kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Apa yang termasuk dalam keputusan-keputusan tersebut? Keputusan tersebut melibatkan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian apa yang menjadi ciri dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi atau termasuk dalam perbedaan. Yang pertama, pembelajarannya berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajarannya. Jadi dia berdasarkan dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Kemudian untuk ciri yang kedua, adanya evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Jadi ada proses atau alur dalam evaluasi kesiapannya, perlu ada pemetaan terhadap kebutuhan peserta didiknya apa, dari kebutuhannya yang sudah kita identifikasi, ini yang akan kita masukkan ke dalam strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Setelah itu untuk ciri yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok, atau berdasarkan tingkat karakteristik dari si anak, bisa dilihat dari tingkat kecerdasannya, kemudian berkelompok berdasarkan modalitas belajar. Yang terakhir adalah ciri yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajarannya berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk pembelajarannya adalah pembelajaran yang bersifat di sini adalah student center learning, seperti itu. Ini yang bisa saya paparkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan apa yang menjadi ciri dari pembelajaran diferensiasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melda Saragi. Selanjutnya saya serahkan kepada Hafiza Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang keberagaman anak di kelas. Perlu kita sadari bahwa setiap anak memiliki potensi yang sangat beragam. Kita sadari bahwa setiap anak itu unik. Ketika ia datang ke sekolah, ia membawa keunikan dan keberagaman masing-masing. Menurut kami, keberagaman yang melekat pada diri anak-anak itu ada gaya belajar, kemampuan akademik, efisiensi, minat belajar, kepribadian, dan sosial ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan gaya belajar adalah strategi yang dimiliki anak untuk menangkap materi yang dipelajari. Nah, gaya belajar ini ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menitik beratkan kepada penglihatan siswa, di mana siswa hanya mengandalkan
penglihatannya, baru ia bisa memahami materi atau mempercayai materi tersebut. Nah, karakteristik dari gaya belajar visual yaitu siswa memiliki kebutuhan untuk melihat pelajaran secara visual untuk mengetahui serta memahami. Nah, siswa yang memiliki gaya belajar visual memiliki kepekaan warna dan sulit mengikuti anjuran secara lisan, karena siswa yang memiliki gaya belajar visual hanya mengandalkan penglihatannya. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan kepada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik siswa yang memiliki gaya belajar auditori yaitu benar-benar menempatkan pendengarannya untuk sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori yaitu peserta didik ini mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengharuskan siswa menyentuh sesuatu agar bisa mengingatnya, seperti melalui praktikum. Karakteristik gaya belajar kinestetik ini menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa mengingat. Selanjutnya ada kemampuan akademik. Kemampuan akademik adalah kemahiran siswa dalam bidang akademik. Kemampuan akademik ini dikategorikan menjadi 3, ada kemampuan akademik tinggi, kemampuan akademik sedang, dan kemampuan akademik rendah. Kemampuan akademik ini mengarah kepada intelijensi siswa atau IQ siswa. Selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan yang ada di dalam peserta didik. Dimaksud dalam peserta didik terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, ia akan berhasil dalam melakukannya. Nah, jenis-jenis self-efficacy ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk self-efficacy tinggi dalam mengerjakan suatu tugas, siswa memiliki cenderung terlibat langsung. Individu memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung mengerjakan tugas tertentu sekalipun tugas tersebut adalah tugas yang sulit. Mereka tidak memandang tugas sebagai suatu ancaman yang harus mereka hindari. Sedangkan self-efficacy sedang, siswa kadang mau mengerjakan tugas dan kadang memiliki keyakinan untuk mengerjakan tugas, terkadang tidak memiliki keyakinan untuk mengerjakan tugas. Sedangkan self-efficacy rendah, siswa merasa ancaman kalau tugas yang diberikan itu. Selanjutnya ada minat belajar. Minat belajar merupakan kecenderungan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Misal, setiap peserta didik tidak melulu harus meminati pelajaran matematika. Ada peserta didik yang minat pada pelajaran biologi dan ada juga peserta didik yang minat pada pelajaran bahasa. Yang terakhir, kepribadian. Kepribadian, setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda, ada introvert dan ada extrovert. Kepribadian anak introvert, dia cenderung menyimpan atau cenderung pendiam, sedangkan extrovert, dia cenderung ceria. Dan yang terakhir ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini setiap anak berbeda-beda, ada yang memiliki sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Dengan keberagaman sosial ekonomi tinggi sedang ini, kita dapat menyesuaikan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafizah Salsabila. Selanjutnya saya serahkan kepada Astri Nur Rahmawati. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, diantaranya adalah teori yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, terdapat 4 teori yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Teori ini akan menjelaskan bahwa sejatinya individu itu berbeda. Keempat teori ini diantaranya yang pertama ada teori sistem ekologi, yang kedua ada teori multiple intelligences, yang ketiga ada teori zone of proximal development, dan yang keempat ada teori learning modalities. Nah, saya akan bahas dari yang pertama, yaitu teori sistem ekologi. Yuri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Nah, teori sistem ekologi ini terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Nah, kelima sistem ini diantaranya ada mikrosistem, kemudian ada mesosistem, yang ketiga ada ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama yaitu mikrosistem, yang merupakan kondisi yang melatar belakangi anak hidup dengan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Contohnya seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan juga teman sekolah. Kemudian yang kedua ada mesosistem, di mana ini merupakan hubungan antara yang ada di mikrosistem tadi. Contohnya orang tua dengan guru yang berinteraksi dalam sistem sekolah, kemudian anggota keluarga dan kerabat yang menjadi relasi di dalam suatu institusi,
keagamaan, maupun pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga ada ekosistem, di mana sistem ini berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak ini tidak bisa terlibat dalam satu peran langsung. Contohnya, karena ada kondisi kemiskinan dalam keluarga, nah anak ini terpaksa harus bekerja dan mencari uang sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah gitu. Untuk yang keempat ada makrosistem, di mana sistem ini mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem yang sudah dibahas sebelumnya dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contohnya, anak Indonesia itu tidak akan bisa sama dengan anak Amerika. Itu adalah contoh dari makrosistem. Yang kelima, saya akan membahas tentang kronosistem, di mana ini merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level dari sistem makro dan mikro. Sistem ini akan mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori multiple intelligences, di mana ini berasal dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan majemuk, yang merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dari dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Nah, berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruangan, tetapi itu adalah memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang beragam. Nah, terdapat 8 bentuk multiple intelligency. Di antaranya yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, di mana itu merupakan kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yang merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial visual, yang merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani, yang merupakan kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal, di mana anak akan bisa membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan akan menjadi sebuah musik. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini siswa akan mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, serta motivasi dari dirinya sendiri. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat, serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis, di mana kemampuan ini akan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, serta benda-benda lainnya yang ada di alam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Astri Nur Rahmawati. Saya serahkan kepada Juliani Syafitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zone of proximal development, di mana ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual atau menyelesaikan tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah dengan bantuan. Tingkat perkembangan aktual ini nampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan untuk tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Terlihat dari grafik yang terdapat di sebelah kanan pada slide, yang di bawah terlihat dari tadi kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemudian yang di atas itu adalah tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain. Dan yang paling atas itu adalah peserta didik tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya walaupun sudah ada bantuan dari orang lain. Hal itu membuktikan bahwa semakin tinggi suatu pemecahan masalah yang harus diselesaikan, peserta didik tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Ya, selanjutnya yang keempat ini ada learning modalities atau modalitas dalam belajar, di mana di learning modalities ini terdiri dari 3 modal. Yang pertama itu visual, kemudian auditory, dan yang ketiga itu ada kinestetik. Nah, untuk modalitas belajar visual ini adalah cara anak dalam menerima informasi itu lebih mudah melalui gambar. Jadi siswa tersebut lebih mudah memproses informasi jika melihat suatu gambar ataupun visual, sehingga lebih efisien dalam menangkap informasi tersebut. Kemudian dia akan mudah dalam mengingat materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Kemudian yang kedua ini adalah auditory. Auditory ini adalah modalitas belajar di mana peserta didik dalam menerima informasi lebih mudah melalui pendengarannya. Jadi siswa ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap satu materi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian modal yang ketiga itu adalah kinestetik, yaitu modalitas
dalam melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai zone of proximal development dan learning modalities. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Juliani Syafitri. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada saran, kritikan, dan tanggapan, bisa diberikan komentar. Terima kasih, selamat pagi.